Annyeonghaseyo Yorobun. Baik, untuk di siang hari ini saya akan membagikan untuk pembahasannya mengenai aturan pelafalan bunyi Yorobun. Di sini kita akan belajar tentang aturan pelafalan bunyi atau bacimnya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan mulai dari aturan yang pertama Yorobun. Ini bisa kita baca bahwasanya bila ada huruf konsonan di akhir bertemu dengan vokal, maka konsonan berubah menjadi bunyi awal. Anda di sini harus paham dulu apa itu huruf konsonan dan apa itu huruf vokal. Jadi sebelum Anda ke sini, Anda wajib hafal dulu teman-teman ya. Anda harus hafal apa itu yang huruf konsonan dan apa itu huruf yang vokal gitu ya. Huruf konsonan ada di akhir kemudian bertemu dengan huruf vokal. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Jadi di sini ini adalah huruf konsonan siut teman-teman ya. Jadi ini adalah tulisannya ot. Nah, seperti ini. Jadi siutnya ada ditaruh di bawah atau di akhir teman-teman, kemudian bertemu dengan huruf vokal i. Huruf vokal i ya, maka di sini konsonan berubah bunyi menjadi awal, menjadi bunyi awal teman-teman. Maka di sini kita membacanya adalah osi ini ya, osi atau latinnya adalah o si. Seperti itu teman-teman. Kalau yang ini, kalau Anda belum mengetahui tentang aturan baca yang nomor satu, maka kemungkinan Anda akan membacanya adalah ot i, seperti itu ya. Ot i, betul, seperti itu. Mungkin Anda akan membacanya seperti itu jika Anda belum tahu tentang aturan baca yang nomor satu ini. Jadi kalau misalkan ada siot di bawah atau huruf konsonan lain ada di bawah ya, di akhir ya, kemudian bertemu dengan vokal. Vokalnya ini bebas teman-teman ya. Bisa vokal A, bisa vokal I, bisa vokal, pokoknya vokalnya itu yang dari vokal rangkap sampai dengan vokal tunggal, seperti itu teman-teman. Seperti itu. Jadi Anda membacanya adalah OC seperti ini ya. Nah, yang ini kan kata dasarnya adalah bab. Ya, jadi biopnya itu ditaruh di bawah. Harusnya kan Anda membacanya adalah bab ya. Tetapi menurut aturan baca di sini, karena di sini bertemu dengan vokal i, maka bab itu berubah menjadi bacanya adalah babi. Berubahnya kemana? Berubahnya adalah biop ini naik ke iyang teman-teman. Jadi iyangnya hilang. Terlihat ya perbedaannya ya antara yang kiri dengan yang kanan ya. Jadi yang kanan adalah cara bacanya, Anda adalah membacanya babi. Jadi si biopnya ini, si iyangnya ini hilang, kemudian biopnya naik ke atas di samping i dan menjadi bunyi awal. Bunyi awalnya biop kan b ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian yang ini pun sama ya. Silakan nanti Anda baca sendiri teman-teman. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua adalah bila ada huruf konsonan akhir ganda bertemu dengan vokal, maka hurufnya berbunyi. Huruf depan bunyi akhir contohnya. Maksudnya gimana? Ini nih teman-teman. Ini contoh yang pertama ini. Di sini kan ada 4 huruf teman-teman ya. Ada giok, a, biep, dan siot. Seperti itu ya. Caps seperti itu teman-teman. Saya enter seperti ini. Jadi ini adalah huruf caps gitu ya. Nah, huruf caps ini jika hurufnya hanya 4 seperti ini, tidak ada tambahan huruf lain, Anda membacanya hanya 3 teman-teman, 3 huruf. 3 huruf mana saja? Hanya huruf giek, terus vokal A, kemudian ditambah dengan biep ya, biep di bawah. Jadi gap dibacanya. Hanya gap teman-teman. Anda membacanya hanya giek, G, kemudian A, kemudian biep ya. Biep di bawah kan P ya. Jadi Anda hanya membacanya gap, bukan bukan gapes ya. Gapet bukan gapet. Ini kan harusnya jika Anda belum mengetahui tentang aturan yang ini, maka kemungkinan besar Anda akan membacanya adalah gapet seperti ini. Betul ya? Ini sebetulnya boleh-boleh saja, tetapi ini nanti akan berpengaruh ketika Anda listening, teman-teman. Ya. Ketika Anda akan listening, mengerjakan soal-soal listening itu akan berpengaruhnya di situ, teman-teman. Jadi pembacaan yang betul adalah gap. Seperti itu ya, hanya 3 huruf. Apabila di sini tidak ada tambahan. Kemudian apabila di sini hurufnya itu ada tambahan, teman-teman. Tambahannya adalah tambahan vokal ya. Contohnya ini ada tambahan vokal A teman-teman ya. Kalau tadi seperti ini hanya gap saja dibacanya, tetapi untuk sekarang ini ada tambahan huruf vokal teman-teman. Maka siotnya itu naik seperti aturan yang di atas tadi, yang ini sama ya. Berarti si siotnya itu naik teman-teman, naik ke iyeng, ke sini ya, naik ke iyeng.
naik ke iyeng ya. Makanya di sini nanti dibacanya berubah, teman-teman. Anda membacanya itu menjadi sorry. Nah, seperti ini. Ini kalau ada hurufnya 4 seperti ini di depan, kemudian ditambah dengan vokal I, vokalnya terserah ya, yang penting huruf vokal. Kemudian Anda membacanya semua, teman-teman. Jadi membacanya adalah gap, giek, a, kemudian biep, gap, kemudian siotnya itu naik ke atas, gap, si ya, gap si seperti itu, teman-teman. Jadi Anda membacanya adalah gap si. Jadi siotnya naik ke atas ke sini ya, ke iyeng ya, di sampingnya i, teman-teman. Seperti itu. Saya rasa bisa dipahami, teman-teman ya. Anda membacanya adalah gap si seperti itu. Untuk contoh yang kedua di sini, ini juga sama, teman-teman. Anda berarti membacanya adalah a, n, yang ini ya, seperti ini membacanya adalah anjayo. Jadi jitnya ini, jit yang di sini itu Anda naik ke iyeng, teman-teman. Naik ke iyeng, jadi dibaca huruf awal. Huruf awal itu jit kan, kalau di tengah kan dibacanya j ya, teman-teman. Kalau dia berada di tengah, atau huruf awalan itu dibacanya j, jadi anjayo. Membacanya seperti ini dibacanya adalah anjayo, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, aturan yang ketiga adalah bila ada biep, nomor 3 teman-teman ya, bila ada biep bertemu dengan nien, maka biep berubah bunyi menjadi m. Ini biasanya digunakan di akhiran, teman-teman ya, di akhiran kata. Contohnya adalah seperti ini. Ini kan huruf vokal i, kemudian ditambah dengan biep di bawah, kemudian ditambah dengan nien, vokal i, kemudian diget dan vokal a. Kita membacanya, di sini fokusnya adalah biep, biep ya. Biep di sini bertemu dengan nien, teman-teman. Ini kan ada nien nih. Nien terus i. Nah, ini biep ketemu nien, maka Anda membacanya adalah biep berubah menjadi m, teman-teman. Contohnya yang mana? Contohnya yang ini. Lihat ya perbedaannya ya antara yang kiri dengan yang kanan. Yang sebelah kanan sudah berubah menjadi m. Ini adalah cara bacanya, teman-teman. Maka Anda membacanya adalah im ni da, atau biasanya lebih cepat jadi imnida. Seperti itu, teman-teman ya. Saya rasa bisa dipahami. Ini hanya satu, teman-teman, perbedaannya ya. Hanya perubahannya hanya satu. Jadi yang berubah adalah si biepnya, teman-teman ya. Biepnya ini berubah menjadi im. Ini ya, kata im ini ya. Oke, kata im ini diambil dari perubahan si biep bertemu dengan nien tadi. Oke, sampai sini saya rasa paham. Yang ini juga sama ya perubahannya di sini, teman-teman. Di amnida ya, kemudian dibacanya menjadi gonggu amnida seperti itu. Oke, untuk nomor 4, bila ada giok bertemu dengan nien, miem dan riel, maka huruf akhir berubah bunyi menjadi eng. Seperti itu ya, teman-teman ya. Huruf akhir itu yang mana? Huruf akhir itu yang di sini, teman-teman. Ini huruf akhir ya. Huruf akhirnya ya adalah nien ya. Ini adalah han. H-A-N. Nah, ini kan han. Huruf terakhirnya adalah N. Di sini apabila ada giok bertemu dengan N, bertemu salah satu huruf ini ya, dari ketiga ini ya. Giok ketemu N, giok ketemu M, giok ketemu riel, maka huruf akhir, jadi yang di bawah ini, yang di akhir ini, nien ya, yang ini ya, itu dibaca adalah eng, teman-teman. Jadi bukan ini ya, bukan han guk. Ini salah ya, teman-teman ya, bukan hanguk ya. Tetapi Anda membacanya adalah hangguk. Seperti itu ya. Hangguk. Yang berubah yang mana, Pak? Yang berubah adalah niennya. Niennya karena bertemu dengan apa namanya? Huruf giok di tengah ini, di atas ini, maka si nien berubah menjadi ang seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Saya rasa bisa dipahami. Oke, kalau bisa dipahami, saya akan melanjutkan seperti ini yang bawah. Yang bawah ini ada giok ketemu dengan nien. Yang berubah yang mana? Yang berubah adalah yang gioknya, teman-teman, yang di bawah ini. Ya. Pokoknya yang berubah adalah yang di bawahnya seperti itu, yang di akhir, teman-teman. Jadi di sini berubah menjadi dibacanya adalah jang nion. Latinnya adalah jang nyon. Nyon ya. Nyon seperti itu. Yang ini adalah bang mulguan, teman-teman.
Ya dibacanya adalah Bang Mulkuan seperti itu. Kemudian nomor 5 teman-teman, bila ada real di akhir bertemu dengan real di tengah ya, maka real berubah bunyi menjadi L. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini teman-teman. Anda lihat di sini, ini kan ada pertama adalah tulisan vokal konsonan rangkap sang biop ya. Sang biop, kemudian vokal A, kemudian ditambah dengan real. Nah, real di bawah ini kan dibacanya L, betul. Kemudian yang ini kan harusnya ya secara tidak langsung Anda mungkin sebelum Anda mengetahui aturan ini, Anda akan membacanya adalah pal rayo. Seperti itu, dan ini sebetulnya salah, teman-teman. Jadi menurut aturan nomor 5 dibaca pal rayo itu salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena di sini ada real ketemu dengan real, teman-teman. Ya. Jadi, Anda membacanya bukan pal rayo, tetapi dibacanya adalah pal layo. Jadi double L, teman-teman. Semuanya L ya. L di sini di bawah ini real di bawah adalah L, kemudian real di tengah juga tetap L. Karena apa? Karena aturannya adalah real ketemu real dibacanya L semua. Jadi Anda membacanya adalah palayo seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang ini juga sama. Ini Anda membacanya adalah molayo seperti itu. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini ada escalator seperti itu, teman-teman. Kemudian nomor 6, bila ada real bertemu dengan nien, maka berubah bunyi menjadi L. Yang berubah yang mana, Pak? Yang berubah adalah yang niennya, teman-teman. Niennya itu mau ditaruh di bawah ataupun di atas. Contohnya yang ini ya. Ini kan ada huruf S ya. Di sini tuh ada huruf S. Pertama adalah S. S, O. So, real di bawah, sol. Oke, sol. Kemudian nien di atas itu kan harusnya N ya. Sol, N, terus N, A, dan L. Harusnya Anda membacanya secara tidak langsung ya, sebelum Anda mengetahui aturan ini, Anda akan membacanya adalah solnal. Begitu ya. Tetapi setelah Anda mengetahui aturan di sini, aturan nomor 6 ya, bahwa real bertemu dengan nien, maka nien berubah menjadi L, teman-teman. Maka Anda akan membacanya adalah solal, teman-teman. Jadi yang berubah adalah niennya di sini. Niennya itu berubah menjadi L, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi dibacanya adalah solal, seperti itu ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini yang berubah adalah niennya. Niennya di mana? Niennya ada di akhir. Tadi kan saya sampaikan niennya itu mau di akhir, di bawah ataupun di atas, di tengah. Itu tetap berubah, teman-teman. Tetap berubah menjadi L. Antara kuncinya adalah yang berubah adalah niennya, seperti yang nien ketemu real, maka nien berubah menjadi L seperti itu. Jadi ini dibacanya adalah silang. Seperti itu, teman-teman ya. Seperti ini dibacanya adalah silang. Kemudian yang ini adalah nalo. Seperti itu ya, teman-teman. Saya rasa jelas ya. Kemudian nomor 7, bila konsonan akhir hiet bertemu dengan vokal, maka hiet tidak terbaca, teman-teman. Contohnya ada yang satu ini. Mungkin jika Anda belum mengetahui tentang aturan nomor 7 ini, maka Anda akan membacanya adalah seperti ini. Mungkin Anda akan membacanya seperti ini, teman-teman. Jadinya adalah jo, ha, yo. Anda pasti akan membacanya seperti ini, teman-teman, apabila Anda belum memahami tentang yang namanya aturan baca. Hiet tidak terbaca jika bertemu dengan vokal, seperti itu ya. Jadi untuk pembacaan johayo ini salah ya, teman-teman. Yang betul adalah haknya tidak terbaca, teman-teman. Jadi Anda membacanya cukup johayo. Seperti itu ya, teman-teman ya. Johayo. Jadi cepat, teman-teman. Tidak terbaca hanya, bukan johayo tapi johayo, seperti itu. Kemudian yang bawah pun sama, yang ini kita membacanya adalah manayo, bukan manayo, tapi manayo, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang ini bukan enheng, tetapi dibacanya adalah eneng. Seperti itu. Baik. Saya lanjut di nomor 8, teman-teman. Bila ada konsonan hiet bertemu dengan jiet, giek, tiget, dan biep, maka jiet menjadi ciet. Ingat ya, ketemunya hiet. Jadi hietnya tetap tidak terbaca, tetapi di sini konsonan jiet, giek, diget, dan biepnya itu berubah, teman-teman. Berubah. Contohnya salah satunya adalah jiet berubah menjadi ciet, kemudian giek berubah menjadi kiek, giok jadi kiek, kemudian diget jadi tiet, dan biep berubah menjadi piep.
Contoh ya, kita masuk ke contoh yang ini. Di sini tulisannya secara tulisan mungkin Anda akan membacanya adalah Jo Jiman. Jiman. Seperti itu ya. Jika Anda belum tahu, mungkin Anda akan membacanya seperti itu, Jo Jiman, tetapi ini salah, teman-teman. Yang betul adalah Anda membacanya haknya tidak terbaca, jadi Anda cukup membaca Jo saja, kemudian hak bertemu dengan jiet, maka jiet berubah menjadi ciet ya, teman-teman ya. Jadi Anda membacanya adalah Jo Chi Man. Seperti itu, teman-teman. Jo Chi Man. Kemudian untuk latinnya Jo Chi Man seperti itu ya. Kemudian di sini ada tulisannya adalah Baek Hwajom, tetapi Anda membacanya ada Baek Wajom. Seperti itu ya. Oke, kemudian contoh yang ketiga itu di sini ada Nohda, tetapi Anda di sini membacanya adalah Nota. Seperti itu ya. Nota. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi haknya itu tidak terbaca ya. Oke, baik. Hak itu tidak terbaca jika peletakannya bukan di awal, teman-teman. Jadi kalau hak itu ada di awal tuh kayak misalkan hangguk gitu kan. Itu kan haknya dibaca. Tetapi kalau misalkan haknya itu taruh di akhir itu di bawah atau di atas di tengah ya bahasanya, maka dia tidak terbaca. Seperti itu, teman-teman. Di sini perubahannya hanya di huruf konsonan diget, jiet, dan biep sama giok seperti itu, teman-teman. Kemudian nomor 9, bila ada konsonan akhir iyang bertemu dengan riil, maka riil berubah bunyi menjadi nien, teman-teman. Di sini contohnya ya. Jika ada konsonan akhir iyang kemudian bertemu dengan riil, maka riil berubah bunyi menjadi nien. Di sini konsonan akhirnya adalah iyang ya, teman-teman ya, diget, o dan iyang. Jadi Anda kalimat pertama Anda membaca dong. Seperti itu ya. Dong kemudian ditambah dengan real kemudian yo, jadi kemungkinan besar Anda akan menjawab dong rio, seperti itu ya. Tetapi menurut aturan nomor 9 ini salah, teman-teman ya. Anda tidak boleh membacanya dong rio, tetapi Anda membacanya adalah dong nyo. Dong nyo, seperti itu, teman-teman. Berubahnya yang mana yang berubah? Yang berubahnya adalah si real. Realnya itu berubah menjadi n, teman-teman. Dongnyo. Seperti itu ya, bukan dongryo tetapi dongnyo. Kemudian contoh selanjutnya yang ini. Ini tulisannya adalah jongrihada, tetapi Anda membacanya adalah jongnihada, seperti itu. Jongnihada. Jelas ya, teman-teman ya? Baik, kalau jelas saya lanjutkan. Nomor 10, teman-teman. Bila ada konsonan miem bertemu dengan real, maka real berubah bunyi menjadi nien. Kalau tadi real ketemu dengan iyeng, terus realnya jadi n. Kalau sekarang nomor 10 ini, real ketemu miem, realnya berubah lagi jadi n, teman-teman. Contoh yang pertama adalah yang ini. Ini kalau Anda belum membaca aturan nomor 10 ini, maka Anda akan menjawabnya adalah Rio. Rio Su. Anda akan membacanya seperti itu, tetapi menurut aturan nomor 10 ini salah ya, teman-teman ya, membaca embryosu itu salah. Jadi di sini ada aturan yang namanya miem ketemu dengan real, maka si miem berubah bunyi menjadi nien. Maka Anda membacanya adalah nyo su. Seperti itu, teman-teman. Jadi dibacanya adalah amniosu. Seperti itu ya. Saya rasa bisa dipahami, teman-teman ya. Kemudian di bawah sini juga ada nih. Ini dibacanya adalah amniok, bukan amriok, tetapi Anda membacanya adalah amniok. Oke. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya. Kemudian saya akan lanjut nomor 11. Bila ada konsonan akhir diget, ciet, siet, tiet, ciet, dan sangsiot bertemu dengan nin, ini agak banyak, teman-teman, maka konsonan tersebut berubah bunyi menjadi nien. Oke ya. Jadi yang berubah bunyi itu yang mana? Yang berubah bunyi itu yang bawah, teman-teman, yang akhir ya. Seperti ini contoh pertama. Ini di sini kan tulisannya adalah detnen, betul ya? Secara tulisan pasti Anda akan membacanya adalah detnen.
nen. Nah, seperti itu. Anda akan membacanya seperti itu jika Anda belum mengetahui tentang aturan yang nomor 11 ini. Tetapi di sini disebutkan bahwa huruf konsonan bertemu dengan nien, ya. Konsonan di akhir ketemu dengan nien, maka si konsonan di akhir itu berubah menjadi nien, teman-teman. Yang berubah jadi nien mana? Yang berubah menjadi nien adalah yang digetnya, teman-teman. Jadi seperti ini kita membacanya adalah denen, seperti itu ya. Den nen. Nah, seperti itu, teman-teman. Anda membacanya adalah denen, seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, teman-teman. Ini kan ada miem, a, jiet, terus ditambah dengan nen. Harusnya kan secara tulisan Anda membacanya adalah majnen, betul? Ya, seperti itu. Tetapi di sini Anda harus membaca yang betul, teman-teman, sesuai dengan aturan bahwasanya di sini Anda harus membacanya adalah sebentar, manen. Nah, seperti itu. Anda membacanya adalah manen. Ya, latinnya adalah manen. Seperti itu, teman-teman. Jadi Anda membacanya bukan majnen tapi manen. Seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Baik, untuk yang ini juga sama. Silakan nanti Anda untuk latihan. Kemudian yang nomor 12 ya. Anda bisa lihat yang nomor 12, bila ada huruf giok, diget dan biep, siet dan jiot bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka belakangnya dibaca rangkap. Maksudnya gimana? Contohnya ya, kalau giok berarti sang giok. Kalau diget berarti jadi sang diget, biep jadi sang biep. Seperti itu ya. Contoh nih, ini di bawah itu kan ada huruf, di akhir itu kan ada sik ya. Jadi ada huruf S, I, terus giok di bawah kan sik. Nah, harusnya setelah sik ini kan Anda pasti, sebelum Anda mengetahui aturan ini, pasti Anda akan mengatakan adalah sik dang. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini sebetulnya benar secara tulisan, tetapi untuk membacanya bukan sikdang, teman-teman. Anda membacanya adalah sik tang. Sik tang. Sik tang. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi yang berubah adalah si digetnya yang di atas, teman-teman. Jadi yang berubah itu yang atasnya, teman-teman ya. Kalau diget berarti jadi sang diget kan tang ya, bunyinya T. T terus ditambah vokal A, kemudian ditambah dengan i jadi sik tang. Anda membacanya adalah siktang, seperti itu ya, bukan sikdang. Sikdang itu salah untuk membaca kata berikut ini. Jadi Anda membacanya adalah siktang, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang kedua, teman-teman di sini. Di sini ada tulisannya adalah tokbaro, seperti itu. Tulisannya adalah tokbaro, tetapi Anda membacanya adalah karena ada giok bertemu dengan biep, maka dibacanya adalah tok paro. Paro. Seperti ini, teman-teman ya. Tok paro. Tok paro. Nah, seperti ini latinnya, teman-teman. Anda membacanya yang betul adalah tok paro, seperti itu. Kemudian yang ini juga sama ya. Kemudian saya lanjut nomor 13, teman-teman. Bila ada konsonan akhir tiet bertemu dengan vokal i, maka tiet berubah bunyi menjadi ciet ya. Berubah menjadi ciet ya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini. Contoh katanya adalah seperti ini. Ini kan tietnya ada di bawah, teman-teman ya. Mungkin jika Anda belum mengetahui tentang aturan nomor 13 ini, Anda akan membacanya adalah gati. Seperti itu ya. Gati, tetapi dengan aturan ini, dengan adanya aturan nomor 13 ini, maka Anda membacanya adalah gaci, bukan gati ya, tapi gaci, teman-teman. Seperti itu. Jadi tietnya ini berubah menjadi ciet, teman-teman. Yang ini juga sama. Ini buti dibacanya adalah buci. Seperti itu ya. Anda baca adalah buci, bukan buti ya, tapi buci. Yang ini juga sama. Bati dibacanya adalah baci, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Kemudian yang ke-14 adalah yang terakhir ya, teman-teman. Ini ada 3 turunan. Yang pertama adalah vokal ei. Vokal ei dibaca ei jika terletak di awal kata. Awal kata itu awalan, teman-teman. Contohnya ini ya. Ini kan ei ya.
Eija dibaca eija, betul ya, dibacanya adalah eija seperti itu teman-teman. Jadi ei ini, huruf ei yang satu ini apabila dia di depan maka dia dibacanya adalah ei teman-teman seperti ini. Kemudian ini juga sama, ini adalah eisa, kemudian yang bawah ini adalah eimi seperti itu. Kemudian aturan ei yang kedua adalah vokal ei dibaca i jika terletak selain di awal ya. Posisinya itu bisa di tengah ataupun di akhir teman-teman. Contohnya adalah ini satu contoh yang di tengah ya teman-teman ya. Ini Anda membacanya adalah bukan pion eijom. Kan mungkin kalau Anda belum tahu aturan ini maka Anda akan nulisnya adalah pion eijom seperti itu ya. Tetapi ini salah teman-teman ya. Sorry, di sini pion. Nah, pion eijom ini salah teman-teman ya. Salah ya, karena si e ini ada di tengah, maka Anda membacanya adalah pion pion i jom seperti itu ya. Jadi kalau si e-nya ini ada di tengah atau di akhir, ya ini kan di tengah nih, contoh yang di tengah nih. Maka dia dibacanya adalah i, teman-teman. Pion i jom, bukan pion jom bukan, tapi pion i jom seperti itu. Kemudian yang ini juga sama ya. Hui dibacanya begitu. Kemudian ada lagi vokal i dibaca e jika digunakan sebagai kata ganti kepemilikannya. Contohnya ya, yang ini dibacanya bukan abojie ya, abojiwi shinbal bukan ya, tetapi dibacanya adalah abojie shinbal. Artinya adalah sepatunya. Jadi e-nya ini artinya adalah nya teman-teman, sebagai kata ganti kepemilikannya. Abojie shinbal membacanya seperti itu, tetapi di sini kan tulisannya abojiwi shinbal gitu ya. Anda membacanya adalah abojie sinbal seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah oni cinggu. Nah, tulisannya oni cinggu, tapi Anda membacanya adalah onie cinggu, bukan oniwi cinggu, bukan ya. Tapi Anda membacanya adalah onie cinggu seperti itu. Jadi artinya adalah cinggu itu teman, oni itu kakak perempuan. Jadi artinya kalau digabungin adalah temannya kakak perempuan itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi singkatan ei sebagai kata ganti kepemilikan. Contohnya adalah jo ya. Jo itu kan saya teman-teman. Nak juga saya, no itu kamu. Jadi kalau J milik saya artinya. Contohnya ya, kita masuk ke sini ke contoh. J 직업은. Ini dibacanya itu kan adalah J 직업은 itu ya. J 직업은 atau artinya adalah pekerjaan profesi saya gitu ya. 직업 itu profesi teman-teman ya. 직업 ini adalah profesi. Kemudian J ini artinya adalah saya. Jadi J 직업은 artinya adalah profesi saya. Seperti itu. J 직업은 adalah profesi saya. Kemudian ne. Sini juga ada ya. Ne sarang. Nah, itu artinya cintaku teman-teman ya. Sayangku gitu ya. Seperti itu teman-teman untuk pelafalan bunyi. Saya rasa cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan nanti langsung ditanyakan saja. Untuk dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya mengenai penjelasannya. Satu lagi di akhir ini ya. Silakan tadi yang belum menulis, silakan Anda tulis penggabungan ya, penggabungan abjad hangul. Silakan Anda tulis ya. Ini ada banyak teman-teman, mulai dari vokal A sampai dengan vokal I, kemudian ke bawahnya itu adalah vokal konsonan giok sampai dengan konsonan hiat. Seperti itu silakan ditulis. Kemudian nanti diisi ya sama Anda. Yang isinya gampang banget, ngisinya adalah kalau di sini giok ya, kemudian bertemu di sini maka giok ditambah dengan io, maka tulisnya seperti ini dan dibacanya adalah gio. Seperti itu ya. Kemudian yang ini misalkan di sini ya, ini kan vokal konsonan real, kemudian bertemu dengan di sini misalkan vokal ya, maka real ditambah dengan ya seperti ini, jadi dibacanya adalah ria seperti itu.
Silahkan isi semua kotak-kotaknya ya sampai selesai teman-teman. Saya rasa cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan barangkali mau membantu untuk subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.